Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari, guru bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengelola informasi dalam ceramah. Pernahkah kalian berkeinginan tampil di depan umum? Jika ingin, salah satu kegiatan berbicara yaitu dengan ceramah. Karena dengan ceramah kita dapat membagikan ilmu, pengetahuan, dan lain-lain. Mari kita simak apa itu pengertian ceramah, kemudian pidato dan khutbah. Mari kita simak pengertian ceramah, pidato, dan khutbah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Biasanya yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan biasanya yang mendengarkan melibatkan banyak orang. Medianya bisa secara langsung ataupun melalui sarana komunikasi, seperti televisi, radio, ataupun di sosial media. Kemudian ada pidato. Pidato ini adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif. Arti persuasif yaitu berisi ajakan ataupun dorongan kepada orang lain. Tentunya untuk berbuat sesuatu atau mengajak suatu hal. Dan yang ketiga adalah khutbah. Khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Agar lebih jelas, berikut ini perbedaan ceramah, pidato, dan khutbah. Jika ceramah, topik pembicaraannya bersifat pengetahuan ataupun keagamaan, namun tidak dikhususkan untuk agama tertentu. Kemudian untuk pidato, topik pembicaraannya bersifat umum. Dan untuk khutbah, topik pembicaraannya tentang keagamaan tertentu. Kemudian untuk ceramah, ini terdapat interaksi berupa tanya jawab antara pembicara dengan pendengar. Sedangkan untuk pidato, tidak terdapat interaksi antara pembicara dengan pendengar. Dan untuk khutbah, tidak terdapat interaksi antara pembicara dan pendengar sama sekali. Kemudian, untuk yang ketiga, perbedaannya untuk ceramah bisa ditujukan untuk kalangan umum, jika ceramah umum dan umat agama tertentu. Kemudian, untuk pidato, ini ditujukan untuk seluruh kalangan. Dan untuk khutbah ditujukan hanya untuk kalangan penganut agama tertentu. Kemudian untuk ceramah biasanya dilakukan di tempat ibadah, di kampus, sekolah, dan di tempat khusus ceramah umum. Kemudian untuk pidato ini dilakukan pada saat acara dan di tempat tertentu. Dan untuk khutbah biasanya dilakukan di dalam tempat ibadah agama tertentu. Mari kita uraikan jenis-jenis informasi. Yang pertama yaitu informasi berdasarkan fungsi, yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Fungsi ini bisa berupa pengetahuan. Contohnya, kita bisa mengetahui berapa banyak provinsi yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu edukatif atau mendidik. Ini contohnya teknik belajar yang baik. Kemudian yang ketiga adalah fungsinya bisa bersifat menghibur, yaitu hal-hal yang isinya menyenangkan. Yang kedua yaitu informasi berdasarkan format penyajian. Penyajian dapat berbentuk tulisan seperti berita, artikel, resensi, dan lain-lain. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap, biasanya ada di koran, majalah, ataupun buletin. Sedangkan resensi adalah menilai baik buruknya suatu karya. Yang ketiga yaitu informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung. Dengan demikian, informasi dibagi menjadi informasi daerah, nasional, dan mancanegara.
Jenis informasi yang keempat yaitu informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Contohnya di bidang olahraga, pendidikan, musik, sastra, budaya, dan lain-lain. Jenis informasi yang kelima yaitu informasi berdasarkan bidang kepentingan. Dibedakan menjadi 4 jenis. Yang A yaitu informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Contohnya keselamatan berlalu lintas atau cara menangani banjir dan lain-lain. Yang B yaitu informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh kehidupan pembaca. Contohnya informasi tentang pola belajar yang baik sehingga si pendengar atau si pembaca bisa merubah pola belajar yang salah. Yang C yaitu informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Contohnya informasi tentang bagaimana mengatur waktu agar bermanfaat. Yang D yaitu informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Contohnya informasi bagaimana cara cepat untuk mendapat pekerjaan. Sekarang kita lihat bagian-bagian atau struktur ceramah. Ada 3, yaitu 1 pendahuluan atau tesis, berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu. Teks eksposisi adalah karangan yang mengandung informasi. Kemudian yang kedua adalah isi atau rangkaian argumen, berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Kemudian yang ketiga yaitu penutup, berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Ini bisa berupa simpulan atau rangkuman. Kaidah kebahasaan ceramah yaitu 1 menggunakan kata ganti orang. Contohnya saya, aku, dia, beliau, kami, kita, Anda, kamu, dan lain-lain. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditujukan pada orang banyak, seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Yang kedua yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan, yaitu kata yang memang khas dalam bidang atau tema tertentu. Contohnya tentang kesehatan. Kita sering mendengar istilah vitamin, stamina, imunitas. Kemudian contoh yang kedua, di dalam permainan sepak bola sering kita mendengar istilah gol, penalti, offside, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumen atau sebab akibat. Misalnya jika, maka, sebab, karena, dengan, demikian, akibatnya, oleh sebab itu. Ada juga hubungan temporal atau perbandingan. Misalnya sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Yang keempat yaitu menggunakan kata-kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang mengekspresikan sebuah reaksi atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, kondisi, dan pengalaman seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan lain-lain. Contoh pada kalimat ini yaitu anak itu kondisinya sangat memprihatinkan. Penampilannya sangat mengagumkan. Kelima yaitu menggunakan kata-kata persuasif. Persuasif bersifat ajakan atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, hendaklah, sebaiknya, perlu, diharapkan, dan harus.
Sekarang kita akan membahas merumuskan tujuan ceramah. Ada dua macam tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang akan kita bahas di sini adalah tujuan umum. Tujuan umum ceramah biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu memberitahukan atau informatif, kemudian memengaruhi atau persuasif, dan menghibur atau rekreatif. Kita akan bahas satu persatu. Yang ke satu yaitu memberitahukan atau informatif, ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar, misalnya ceramah tentang peranan para pelajar pada masa perang kemerdekaan atau posisi Indonesia di kancah internasional. Yang kedua yaitu memengaruhi atau persuasif. Ini ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembicara. Misalnya ceramah tentang cara-cara hidup sehat dan menjaga kesehatan lingkungan. Yang ketiga yaitu menghibur atau rekreatif. Ditujukan agar pendengar merasa terhibur. Karena itu, ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, anekdot, ataupun guyonan-guyonan yang memancing tertawa pendengar. Ya, itulah materi pembahasan kali ini, yaitu tentang mengelola informasi dalam ceramah. Tentunya nantikan terus atau tonton terus video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat.